Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Abah Haji Agung sekeluarga, Mas Arif beserta jajaran karyawan perusahaan AFCO, anak-anak sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan rahmat, nikmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengajian rutin, kajian kitab Bulughul Maram atau hadis-hadis hukum. Mudah-mudahan pengajian ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya utamanya besok pada hari kiamat. Bapak Ibu hadirin hadirat para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat kita, apa yang menjadi hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Summa al-Fatihatu ila man fataha hadzal masjid buwarno wa usulihi wa furu'ihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca malam hari ini hadis nomor 17. Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminih. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, saya sholat bersama dengan Rasulullah pada suatu malam. Sholat ini yang dimaksudkan adalah sholat tahajud. Sahabat Ibnu Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah, keponakan dari istri Rasulullah yang bernama Sayyidah Maimunah. Suatu hari sahabat Ibnu Abbas ini menginap di rumahnya Rasulullah. Tentu pada waktu itu sahabat Ibnu Abbas ini masih usia anak-anak. Jadi masih usia anak-anak, belum sampai balik. Ini sahabat Ibnu Abbas. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika menginap di dalamnya Rasulullah
suatu malam mendapati Rasulullah ini bangun dan melakukan sholat. Maka sholat itu namanya sholat tahajud. Ketika sahabat Ibnu Abbas mendapati Rasulullah sholat tahajud, maka sahabat Ibnu Abbas ini kemudian mengambil wudhu dan setelah itu mengikuti sholat di belakang Rasulullah. Maka kisah ini oleh para ulama dijadikan sebagai dasar bolehnya sholat tahajud dilakukan berjamaah. Bolehnya sholat tahajud dilakukan berjamaah di Masjid Agung, Masjid Alun-Alun itu Jombang. Itu kalau bulan Ramadan mulai dari tanggal 21 Ramadan atau 10 akhir bulan Ramadan itu biasanya diadakan sholat tahajud berjamaah, sholatul lail. Maka bagi orang-orang yang belum memahami hukum sholat tahajud berjamaah, hadis ini adalah merupakan salah satu dasar bolehnya melakukan sholat tahajud berjamaah. Kita tahu bagaimana keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada anjuran tersendiri dari Rasulullah untuk menghidupkan malam hari 10 yang terakhir itu untuk digunakan beribadah kepada Allah, salah satunya adalah dengan sholat tahajud. Maka salah satu cara agar 10 hari terakhir bulan Ramadan ini ada semangat untuk bangun malam, untuk mengerjakan sholat tahajud itu, maka kemudian diadakan sholat tahajud berjamaah. Terutama bagi orang-orang yang masih awam tentang sholat tahajud, ini dengan berjamaah itu akan memahami bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud yang benar. Apa yang dibaca dalam sholat tahajud, kemudian bagaimana pelaksanaannya, maka dengan mengikuti sholat berjamaah ini menjadi lebih paham. Meskipun tidak di bulan Ramadan, itu sholat tahajud berjamaah itu juga diperbolehkan. Biasanya diadakan di pondok-pondok pesantren. Ada kewajiban bagi santri untuk sholat tahajud yang diadakan oleh pondok, dan sholat tahajudnya ini diadakan berjamaah karena diikuti oleh seluruh santri. Itu diperbolehkan. Yang kedua, dalam hadis ini sahabat Ibnu Abbas karena masih kecil belum memahami cara mengambil posisi sebagai makmum, sehingga pada waktu itu sahabat Ibnu Abbas ini mengambil posisi di sebelah kirinya Rasulullah. Jadi mengambil posisi di sebelah kirinya Rasulullah. Setelah mengambil posisi di sebelah kiri, maka oleh Rasulullah sahabat Ibnu Abbas ini dipindah. Jadi dipegang kepalanya oleh Rasulullah, kemudian dipindah geser ke sebelah kanan. Jadi sekaligus ini juga contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya ketika mengikuti sholat berjamaah. Posisi makmum yang benar itu adalah mengambil posisi di sebelah kanan imam. Itu kalau sendiri. Kalau posisinya 2 orang, maka yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Kalau posisinya 3 orang, yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, yang ketiga ini di tengah.
Jadi posisi pas di tengah imam, kemudian di samping kanan imam dan di sebelah kiri imam. Begitu juga seterusnya, ketika bertambah lagi ngambil posisi sebelah kanan. Kalau ada tambahan lagi ngambil posisi di sebelah kiri. Jadi sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kiri sampai barisan itu penuh. Ketika barisan itu penuh, kemudian ada barisan baru, harus membuat satu barisan lagi misalnya, maka posisi yang benar adalah mengambil sebelah kanannya imam persis, bukan ngambil di sebelah kiri sana yang jauh dari imam, atau ngambil sebelah kanan tapi juga masih jauh dari posisi imam, tapi ngambil posisi di dekat imam di sebelah kanannya. Nanti yang datang kemudian ngambil di sebelah kirinya, kemudian nutup di tengahnya, begitu seterusnya, kanan kiri begitu. Itu cara membentuk barisan dalam sholat berjamaah. Maka jika berdua misalnya, imam sebelum mulai sholat berjamaah ini melihat posisi makmumnya. Kalau posisi makmumnya sudah benar di sebelah kanan, maka dimulai sholat berjamaah. Tapi kalau posisi imam ini ada di sebelah kiri, maka sebaiknya imam membetulkan posisi makmum terlebih dahulu, dipindah ke sebelah kanan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap sahabat Ibnu Abbas yang pada waktu itu mengikuti sholat jamaah pada waktu malam hari, yaitu sholat tahajud. Yang ketiga, hadis ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i bahwa berjamaah dengan makmum yang masih belum baligh itu sah. Sahabat Ibnu Abbas pada waktu itu masih belum baligh, tapi sudah mumayyiz. Mumayyiz itu mendekati baligh. Jadi usia yang masih belum baligh tapi sudah mulai mengerti, ya sudah mulai memahami. Jadi apa yang dia lakukan, kalau dia sholat berjamaah, dia sudah mulai mengerti tata cara sholat, sudah memahami syarat dan rukun sholat, tapi belum baligh. Maka Imam Syafi'i berpendapat ketika tidak ada orang dewasa misalnya, kemudian mengajak anak kecil yang sudah mumayyiz tadi, sudah mendekati baligh untuk melaksanakan sholat berjamaah, itu hukumnya sah dan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Ini hadis nomor 17. Kemudian hadis nomor 18, an Anasin radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqumtu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana. Dari Anas radhiyallahu anhu, ini sahabat Anas, beliau suatu ketika melaksanakan sholat. Sholat di sini disebutkan juga bukan sholat fardu tapi sholat sunnah. Suatu ketika ini sahabat Nabi berkunjung ke rumahnya Ummu Sulaim. Jadi ke rumahnya Ummu Sulaim, salah satu sahabat perempuan yang dikenal oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika silaturahim ke rumahnya Ummu Sulaim ini, beliau diminta untuk melaksanakan sholat di rumahnya Ummu Sulaim. Diceritakan di dalam riwayat yang lain, sholat ini adalah sholat duha. Nabi diminta untuk menjadi imam, kemudian di belakangnya ada sahabat Anas bin Malik, kemudian bersama dengan anak yatim. Jadi anaknya Ummu Sulaim yang masih kecil. Kemudian Ummu Sulaim berada di belakangnya lagi, barisan di belakangnya lagi. Hadis ini pertama mengajarkan kepada kita bahwasanya posisi imam dan makmum itu diatur seperti itu.
Jadi imam paling depan, kemudian makmum di belakangnya ini adalah makmum laki-laki. Jika ada makmum perempuan, maka makmum perempuan itu di barisan berikutnya, meskipun barisan di depannya ini masih kosong, karena ini adalah ditempati oleh orang laki-laki, maka makmum perempuan tidak boleh masuk di barisan laki-laki, tapi harus berada di barisan belakangnya. Itu bedanya kalau makmum semuanya laki-laki dengan makmum yang di situ ada orang perempuan. Jadi kalau lihat posisinya itu seperti ini, di sini ada Rasulullah sebagai imam, di sini ada sahabat Anas, di sini ada anak yatim, putra dari Ummu Sulaim. Mestinya kalau Ummu Sulaim ikut jamaah, di sebelahnya ini kan masih kosong, tapi Ummu Sulaim oleh Rasulullah tidak ditempatkan di sebelah putranya, tetapi di belakang sendiri ada barisan lagi, tapi hanya satu orang. Di sini barisan dua orang laki-laki, di sini kemudian baru Ummu Sulaim di belakangnya. Itu cara menata shaf atau barisan dalam sholat berjamaah. Jika di situ ada makmum laki-laki dan di situ ada makmum perempuan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini juga menganjurkan agar di rumah ini disediakan tempat untuk sholat. Di rumah itu ini dianjurkan ada tempat untuk mengerjakan sholat. Jadi dibuatkan ruang khusus untuk sholat. Jangan sampai di rumah tidak ada tempat untuk sholat. Jadi dibuatkan ruang tersendiri. Ya, kalau rumahnya besar, kalau rumahnya kecil ya meskipun di situ menjadi satu dengan kamar, tapi ada tempat khusus yang disiapkan untuk sholat. Tentu yang dimaksudkan di sini adalah tempat sholat untuk mengerjakan sholat sunnah. Ya, terutama bagi orang laki-laki itu kan sholat 5 waktunya dianjurkan di masjid, berjamaah di masjid atau di musola. Bagi orang perempuan yang usianya masih muda, apalagi masih usia ABG ya, usia yang masih puber ya, ini lebih baik ya dikerjakan sholatnya itu di rumah. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah usianya ini mendekati tua, atau yang usianya bukan lagi usia ABG, artinya bukan usia puber, itu diperbolehkan untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid atau di musola. Ya, berjamaah ya, jadi ini pendapat para ulama yang penting untuk saya sampaikan. Kenapa orang perempuan yang masih muda ini ya tidak diperbolehkan, atau diperbolehkan tapi lebih baik dikerjakan di rumah? Karena dikhawatirkan ya hadirnya gadis-gadis, perempuan-perempuan yang masih muda itu justru akan menimbulkan fitnah. Ya, jadi orang laki-laki yang sholat di situ tidak bisa khusyuk karena setelah melihat jadi wanita-wanita cantik yang ikut sholat berjamaah di masjid itu. Tapi kalau yang ikut sholat di masjid berjamaah ini usia sudah 40 tahun ke atas, ya, saya kira meskipun melihat beberapa kali tidak akan mengganggu kekhusyukan orang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Kalau masih terganggu dengan wanita-wanita yang usianya lebih dari 40, berarti ini hiper ya, termasuk golongan laki-laki yang hiper ya. Masa lihat nenek-nenek kok masih syahwat kan gitu ya. Ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk Jadi anjuran ketika ada tamu
Yang tamu ini adalah orang yang alim, disunahkan untuk meminta tamu ini berkenan melakukan sholat sunnah di rumah itu. Jadi Ummu Sulaim ketika kedatangan Rasulullah ini dimanfaatkan untuk meminta beliau mengerjakan sholat di rumahnya. Ini yang namanya tabarukan. Tabarukan itu mencari berkah, mengharapkan berkah dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah Ummu Sulaim ketika didatangi oleh Rasulullah, Ummu Sulaim minta kepada Rasulullah untuk berkenan menjadi imam sholat berjamaah sholat duha di rumah beliau. Ini para ulama jadi memahami apa yang dilakukan Ummu Sulaim ini karena ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Sebagai orang yang mulia, sebagai kekasih Allah, ketika mengerjakan sholat di rumahnya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada kiai, kalau ada ulama misalnya yang bersilaturahim di rumah kita, maka disunnahkan untuk meminta kiai atau ulama itu untuk sholat sunnah di rumah. Ya tentu ini juga kondisional ya, jadi melihat kedatangan ulama yang berkenan silaturahim di rumah kita misalnya. Jadi kalau memang memungkinkan ya kita minta untuk melaksanakan sholat di tempat sholat yang ada di rumah kita itu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya jangan dipaksa. Ya, karena ini kondisional. Jadi kalau kondisinya memungkinkan ya disunahkan. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan ya jangan kemudian dipaksa. Jadi ini hukum asalnya begitu. Jadi Ummu Sulaim ingin mendapatkan keberkahan rumahnya yang ditempati sholat oleh Rasulullah. Jadi tidak hanya dikunjungi untuk silaturahim saja, tetapi Ummu Sulaim ingin mendapatkan keberkahan rumahnya ini dengan ditempati Rasulullah untuk sholat berjamaah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis berikutnya An Abi Bakrah radhiyallahu anhu annahu intaha ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla ayyasila ila saffi faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam zadakallahu khirsan wala ta'ud. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berarti hadisnya juga hadis sahih. Hadis ini menceritakan Abu Bakrah, jadi sahabat Abu Bakrah, annahu intaha ilan Nabi, bahwasanya suatu ketika sahabat Abu Bakrah ini mengikuti sholat jamaah bersama dengan Rasulullah. Nah, ketika sampai di masjid ini mendapati Rasulullah sedang rukuk. Tapi sahabat Abu Bakrah ini belum sampai di barisan atau belum sampai di shaf, ya shaf untuk makmum sholat berjamaah bersama dengan Rasulullah. Ketika mendapati Rasulullah sedang rukuk ini, maka sahabat Abu Bakrah ini langsung takbiratul ihram sebelum beliau ini sampai di barisan makmum. Sebelum sampai di barisan makmum itu sudah takbiratul ihram. Maksudnya, jadi Abu Bakrah itu kepingin mendapati rakaat ya bersama dengan Rasulullah. Beliau tidak ingin ketinggalan rakaat bersama dengan Rasulullah. Karena minimal orang dianggap mendapatkan rakaat bersama dengan imam itu minimal masih bisa rukuk bersama dengan rukuknya imam. Kalau sampean sholat berjamaah, sampean masuk masjid, imam sedang rukuk begini, kemudian sampean takbiratul ihram dan masih sempat rukuk bersama dengan imam,
maka rokaat sampean dihitung sempurna. Rokaat sampean dihitung sempurna. Tapi kalau sampean misalnya mendapati imam sedang rukuk, sampean takbiratul ihram Allahu Akbar, pada saat sampean Allahu Akbar imam sudah bangun dari rukuk, maka sampean tidak mendapati rokaat sempurna bersama imam. Artinya yang sampean lakukan tadi ini berarti sampean tidak mendapatkan satu rokaat sempurna bersama dengan imam, ini berarti tidak dihitung. Tapi sampean ikut melanjutkan sholat bersama dengan imam. Sampean Allahu Akbar, imam sudah bangun, ya sudah, sampean jangan rukuk. Sampean mengikuti imam yang sedang berdiri dari rukuk tadi, kemudian imam sujud, sampean ikut sujud. Seterusnya sampai kemudian imam mengerjakan rokaat berikutnya. Rokaat yang ini tadi itu karena sampean tidak mendapatkan rukuk bersama dengan imam, maka rokaat sampean itu tidak dihitung. Ya, berarti rokaatnya tidak dihitung. Karena itu sahabat Abu Bakrah ketika masuk masjid mendapati Rasulullah sedang rukuk, beliau mungkin sudah memperhitungkan di pintu itu, kalau dia masuk shaf, maka dia tidak akan mendapatkan rukuk bersama Rasulullah. Oleh karena itu setelah masuk pintu langsung takbiratul ihram. Jadi di depan pintu belum sampai masuk ke barisan, belum sampai masuk ke shaf. Setelah takbiratul ihram dan rukuk bersama Rasulullah, kemudian di tengah-tengah sholat itu beliau berjalan. Berjalan yang tidak membatalkan sholat adalah berjalan yang tidak dilakukan secara berturut-turut yang lebih dari 2 kali atau 3 dan seterusnya, 3 atau lebih. Karena berjalan yang dilakukan berturut-turut 3 kali atau lebih, maka itu dapat membatalkan sholat. Nah, Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah ini ketika sudah berdiri setelah mendapati rokaat bersama dengan Rasulullah, kemudian beliau masuk shaf, berjalan 2 kali berhenti, berjalan lagi 2 kali berhenti, sampai kemudian dia masuk shaf. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah ini rupanya tahu ada salah satu sahabatnya yang sholat seperti itu. Ditanya, siapa tadi yang sholat ketinggalan, kemudian sebelum masuk shaf ini sudah takbiratul ihram? Namanya sahabat. Langsung sahabat Abu Bakrah ini angkat tangan, saya wahai Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah dinasehati, zadakallahu khirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepedulianmu terhadap suatu kebaikan, tapi jangan kamu ulangi. Bahasa Rasulullah itu begitu. Semoga Allah menambah perhatian kamu untuk melakukan satu kebaikan, tapi jangan kamu ulangi. Artinya yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakrah itu kan baik sebenarnya, karena ingin mendapatkan rokaat bersama dengan Rasulullah, tidak ingin ketinggalan rokaat dari Rasulullah, maka kemudian beliau mendahulukan takbiratul ihram sebelum masuk ke shaf. Tapi ini tidak benar, tidak benar. Yang benar bagaimana? Yang benar itu menuju ke shaf terlebih dahulu, meskipun nanti ketinggalan rokaatnya imam. Jadi dolek barisan dhisik. Ini yang masih kelihatan kadang-kadang ya, yang masih kelihatan ketika sudah ketinggalan itu mestinya tadi kan cara mencari posisi makmum kan seperti yang saya terangkan tadi. Karena ketinggalan imam, biasanya kita mendapati beberapa makmum itu setelah masuk langsung ngambil barisan di sini. Kalau masuknya dari sana, biasanya langsung ngambil barisan di sini. Padahal di tengah masih kosong. Itu mendapatkan rokaat bersama imam, tidak ketinggalan rokaat bersama imam. Tapi cara yang seperti itu tidak benar, meskipun tidak mengurangi
keutamaan sholat berjamaah, tetapi mengurangi keutamaan barisan tadi itu. Jadi milih ketinggalan tapi softnya benar, atau milih tidak ketinggalan tapi softnya tidak benar. Itu yang dibenarkan adalah milih softnya yang benar dulu, baru kemudian mulai mengerjakan sholat bersama imam meskipun ketinggalan. Ya bahasa kasar ini gak kepingin ketinggalan, yo ojo carry kan begitu. Kalau tidak ingin ketinggalan, ya ojo carry. Kalau sudah mendengar adzan, ya bergegas untuk siap-siap mengikuti sholat berjamaah. Ya, karepe gak mau carry tapi sholatnya carry, karepe gak mau ketinggalan, karepnya kan begitu. Maka Rasulullah menyampaikan zadakallahu khairan, jangan kamu ulangi lagi, wala ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mencari posisi soft yang benar dalam sholat berjamaah itu didahulukan daripada berusaha untuk mendapati rakaat bersama dengan imam tapi softnya belum memenuhi tuntunan yang benar. Itu hadis itu begitu maksudnya. Kemudian hadis berikutnya an Wabisah bin Ma'idin al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ra'a rajulan yusolli khalfas shaffi wahdahu fa amarahu ayyu'idas salata rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari sahabat Wabisah bin Ma'id bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat berjamaah itu ada satu barisan di belakang yang hanya satu orang. Jadi rajulan di sini seseorang, satu orang dari sahabat itu sholat berjamaah di belakang ini wahdah sendiri. Kemudian fa amarahu ayyu'idas sholatah. Setelah selesai sholat, sahabat yang berada di shaf belakang yang sendiri tadi itu oleh Rasulullah disuruh mengulangi sholatnya. Disuruh mengulangi sholatnya. Hadis ini dipahami oleh para ulama bukan berarti sholatnya orang tersebut itu tidak sah, tetapi sholatnya orang tersebut, sahabat tersebut itu tidak sempurna. Tidak sempurna. Jadi disuruh mengulangi sholat supaya sholatnya menjadi sempurna. Yang benar ketika misalnya di depan sudah tidak ada barisan, sudah penuh, itu jangan kemudian sholat sendiri di barisan belakangnya. Yang benar itu ada di hadis berikutnya. Jadi supaya antara satu hadis dengan hadis yang lain nanti itu bisa saling melengkapi ya. Itu hadis nomor tadi hadis nomor 20. Nah, itu ada mungkin di kitab sampean tidak ada. Kalau di syarahnya ini ada. Jadi ketika posisi kita sedang sendiri atau mendapati shaf itu sudah penuh, sudah tidak ada celah di situ, kemudian kita akan membentuk shaf baru di belakangnya, itu diperkirakan seandainya nanti ada orang lain datang berikutnya, maka silahkan membentuk shaf baru di situ sendiri. Nanti akan dilengkapi oleh makmum yang datang berikutnya. Itu kalau perkiraan kita masih ada makmum yang akan datang berikutnya. Tapi kalau perkiraan kita ini datang yang terakhir, sudah tidak ada makmum lagi yang datang setelah itu, disunnahkan untuk menarik satu orang. Di depan itu ditarik satu orang, ditarik ke belakang untuk menemani dia di baris yang paling belakang itu.
Ini harus sama-sama memahami. Yang narik juga sudah pernah belajar hadis ini, yang ditarik juga sudah pernah belajar hadis ini, supaya nyambung. Sebab kalau salah satu saja yang memahami ini, yang satu tidak memahami atau belum pernah mendengarkan hadis ini, itu akan jadi masalah. Yang narik sudah pernah membaca hadis ini, sehingga dia kalau sholat sendiri di belakang satu orang itu jamaahnya tidak sempurna, sedangkan yang ditarik tidak paham, belum pernah mendengar atau belajar hadis ini. Ketika ditarik marah-marah, ya. Ketika ditarik marah-marah, bahkan kemudian membatalkan sholat, kemudian memarahi orang yang narik tadi itu. Kamu ini gak tahu tah, saya ini sholat, kamu kok narik saya? Tengkar jadinya. Ya, yang narik, kamu saya tarik tadi itu untuk teman saya, ya, menempati soft di belakang supaya saya ada temannya. Ya, lah kamu nggak bilang-bilang, ya gimana bilang wong kamu sudah sholat. Lah ya. Nah ini kalau sudah sama-sama tahu, maka yang ditarik ini juga paham, ya, bahwa dia ditarik itu untuk menemani soft di belakang supaya sholatnya sama-sama sempurna. Begitu juga ketika seseorang menjadikan imam orang yang tadinya makmum. Sering terjadi ya, kita ketinggalan sholat berjamaah dengan imam yang utama, yang pertama, kemudian setelah selesai sholat itu kita mendapati ada beberapa makmum yang sholatnya belum selesai. Itu boleh kita jadikan imam. Sunnahnya ketika kita menjadikan imam orang yang sedang menyelesaikan sholatnya itu kita tepuk pundaknya, bukan kita tarik loh ya, kita tepuk pundaknya. Dan ini juga harus dipahami, sama-sama paham. Jadi kalau yang nepuk paham, yang ditepuk paham, nyambung. Tapi kalau yang nepuk paham tapi yang ditepuk tidak paham, jadi masalah lagi. Yang ditepuk ya dikira apa? Ganggu sholatnya. Padahal ditepuk itu maksudnya dia mau diikuti sholatnya, dia dijadikan imam. Kalau tidak nepuk bagaimana? Ada orang sholat yang ketinggalan, misalnya ketinggalan 2 rakaat. Setelah selesai sholat imam salam, makmum ini menambah lagi 2 rakaat, sampean di belakangnya ini mengikuti tapi tidak menepuk yang sampean ikuti, sampean jadikan imam, boleh, tidak apa-apa. Jadi sampean langsung sholat di belakangnya dengan orang yang sampean jadikan imam tanpa memberitahukan dengan cara menepuk tadi, itu boleh. Tapi imam itu tidak mendapatkan pahala jamaah, tidak mendapatkan pahala imam. Jadi yang mendapatkan pahala jamaah hanya sampean yang jadi makmum saja. Maka tujuan dari makmum yang menepuk orang sholat di depannya supaya dia tahu kalau dia diikuti sholatnya, itu supaya dia juga niat jadi imam. Ketika dia niat jadi imam, maka dia mendapatkan sholat berjamaah dan pahala jadi imam. Maksudnya begitu. Kalau tidak ditepuk, itu sholat jamaahnya sah bagi makmum, tapi imam karena dia tidak niat jadi imam, maka sholat dia itu dianggap sholat sendiri, bukan sholat berjamaah. Paham ya ini ya? Halo. Jadi yang ditepuk itu, kalau sampean kebetulan yang ditepuk ketika sampean melanjutkan sholat, kalau sampean yang ditepuk itu maksudnya supaya sampean niat jadi imam. Jadi bukan kemudian ketika ditepuk itu hanya memberitahukan kalau ada di belakang ini orang yang sholat mengikuti sampean, bukan. Supaya sampean niat jadi imam. Bagaimana niatnya? Dia di hati sampean niat jadi imam. Kalau sampean sudah niat jadi imam, di belakang ada yang mengikuti, sholat sampean mendapatkan pahala jadi imam sholat berjamaah. Tapi kalau tidak ditepuk, yang di belakang mengikuti, yang mengikuti ini mendapatkan sholat pahala sholat berjamaah, tapi yang diikuti ini dianggap sholat sendiri. Itu tujuannya begitu ya, baru tahu kira-kira ya.
oh ditepuk itu tujuannya begitu ya. Nah ini ketika posisi makmum sedang sendiri di belakang, jadi caranya begitu ya. Jadi dengan menarik salah satu makmum yang di barisan depan untuk diajak ya bersama-sama di barisan belakang itu agar sholatnya semuanya menjadi sempurna. Kemudian hadis berikutnya, jadi mudah-mudahan ini juga hadis yang terakhir karena yang lain sudah mengikuti penjelasan hadis sebelumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tumul iqamah. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengarkan iqamah, nek sampean wis krungu qomat tapi sampean masih berada di luar masjid atau luar musola, masih berada di tempat sampean, di kamar misalnya, maka Rasulullah perintahnya famshu ila sholati, maka berjalanlah kamu menuju panggilan iqamah itu untuk sholat berjamaah. Tapi wa alaikumus sakinatu wal waqaru, hendaklah kalian berjalan menuju tempat berjamaah itu dengan tenang, wal waqaru, dan dengan sopan. Nggak perlu berlari-lari. Ini yang sering kita temukan dalam sholat berjamaah. Di pondok-pondok pesantren biasanya masih kita temukan begitu. Sudah ketinggalan sholat berjamaahnya, maka dari kamar ini biasanya lari ya ke masjid. Ketika sampai di masjid, kemudian menuju ke barisan shaf, ini nafasnya apa? Tersengal-sengal. Nafasnya ini apa istilahnya, sepot jantung, ambekane bahasa Jawa ini menggeh-menggeh, mengos-mengos. Kalau sholat dalam posisi seperti itu bagaimana bisa khusyuk? Jadi Allahu Akbar ambek menggeh-menggeh, ini gak bisa khusyuk. Jadi meskipun sudah ketinggalan ya tadi, sampean tetap berjalan dengan tenang ya. Tapi ya jangan diulangi lagi. Jangan kemudian menjadi kebiasaan ketinggalan sholat berjamaah. Jadi kata Rasulullah, kalau kita ketinggalan tetap berjalannya harus tenang. Sampai di masjid, imam sudah salam, akhirnya ketinggalan, besok diulangi lagi. Bahkan menjadi kebiasaan seperti itu. Jangan begitu. Itu hanya ketika kita ya ketinggalan sholat berjamaah, bukan kebiasaan ketinggalan sholat berjamaah. Jadi nek wis biasa ketinggalan sholat jamaah ya anjene ya. Anjene. Jadi wala tusri'u, janganlah kalian berjalan dengan cepat. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apa yang kamu dapati dari imam maka ikutilah. Ini yang kadang-kadang juga sering kita temukan makmum ketika ketinggalan sholat jamaah itu, misalnya posisi imam sudah sujud, makmum tidak segera takbiratul ihram padahal dia sudah berada di posisi barisan yang benar. Kenapa enggak takbiratul ihram? Nunggu imam sudah berdiri, ini juga enggak benar. Jadi dinteni imam sampai berdiri baru kemudian takbiratul ihram. Ya, ini tidak boleh. Ya, apalagi ngenteni berdirinya ini ya sambil ganggui koncone sing wis salat itu. Biasanya santri-santri begitu. Ya. Ya, sedang sujud, kita tidak segera takbiratul ihram tapi ganggui konco-koncone teman-temannya yang sudah ikut salat bersama dengan imam. Didudul. Ya, temannya yang sedang salat didudul dari belakang. Ini malah dosa besar seperti itu. Ganggu orang sholat itu dosa besar. Jangankan dudul, jangan apa dudul itu.
Lewat di depan orang sholat yang tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar lewat, itu seandainya dia dibunuh itu loh boleh. Tapi jangan kemudian dijadikan dasar untuk membunuh orang yang lewat di depan sampean. Salah. Itu maksudnya Kanjeng Nabi hanya ingin menceritakan dosanya orang yang lewat depan sholat, orang sholat itu loh begitu. Seandainya dia dibunuh itu loh tidak apa-apa. Jadi itu yang ingin ditekankan oleh Rasulullah, dosanya orang yang mengganggu orang sholat. Apalagi sampai ndudul tadi itu. Ya, kalau yang biasa ndudul jangan diulangi lagi. Malah ta'ud. Lah terus bagaimana ketika sudah berada di shaf dan imam ya sedang mengerjakan salah satu rukun dari sholat, maka segeralah mulai takbiratul ihram dan kemudian mengikuti ya gerakan imam dalam sholat itu. Jadi kalau tadi misalnya masih sempat rukuk bersama imam, berarti rokaatnya dihitung sempurna. Tapi kalau tidak sempat rukuk bersama dengan imam, berarti rokaatnya tidak dihitung sempurna. Nah, itu beberapa keterangan dalam sholat berjamaah. Mudah-mudahan dalam bab ini saya anggap sudah cukup insya Allah keterangan-keterangannya, karena hadis-hadis berikutnya ini juga menyempurnakan jadi keterangan-keterangan yang sudah saya sampaikan. Jadi pada pertemuan yang akan datang insya Allah bisa kita lanjutkan ke babu sholatil musafiri wal marid, yaitu menjelaskan tentang sholatnya orang yang musafir dan orang yang sedang sakit. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang ingin bertanya, saya berikan satu kesempatan untuk bertanya. Boten enten nggih. Kalau tidak ada, saya anggap sudah paham, dan apa yang sudah saya jelaskan tadi cukup panjang lebar. Mudah-mudahan keterangan-keterangan tentang sholat berjamaah yang sudah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam praktek sholat berjamaah kita, sehingga sholat berjamaah kita ini betul-betul mendapatkan nilai sholat berjamaah yang sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.